Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijita Munina Jannah, NIM 107, mata kuliah Data Science kelas SI 7B. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS membuat analisa data dengan menggunakan metode Bayesian Ensemble Learning pada data klasifikasi. Yang pertama, Parkinson Dataset. Ini adalah link untuk mendapatkan datasetnya, dan yang kedua Glass Identification Dataset. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data, lalu membuat source code menggunakan library Sklearn dan Picard. Nah, yang pertama itu saya akan menampilkan data. Yang pertama ini adalah data Parkinson. Data tersebut bisa kalian download di sini, dan data Glass Identification-nya kalian bisa download di bagian dataset description ini. Dikarenakan saya sudah mendownload, jadi tampilan data dari kedua dataset ini seperti ini. Ini adalah data yang sudah tersusun rapi, dan ini adalah data Glass-nya, dan ini adalah data dari Parkinson-nya. Ini adalah data yang sudah tersusun rapi. Selanjutnya saya akan menampilkan Sklearn. Nah, kalian bisa tahu apa itu Sklearn. Nah, Sklearn itu dibangun di atas beberapa data umum dan pustaka matematika Python. Nah, kalian bisa lihat sendiri analisa atau penjelasan dari Sklearn. Nah, di sini yang pertama itu kalian mengimport pandas, lalu ini adalah plotnya. Kita coba run. Lalu yang kedua ini adalah juga data Excel yang akan menampilkan datasetnya. Nah, ini adalah dataset yang sudah ditampilkan ke dalam source code. Ini adalah memori dari data tersebut. Nah, yang kedua ini kita run. Nah, ini ketika sudah di run akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada from scratch assemble import Bayesian classifier. Nah, di sini juga ada model Bayesian classifier. Di sini saya menggunakan model Bayesian classifier. Nah, ketika di run akan muncul runtime main query sama std-nya. Nah, ketika kalian mencoba berapa kali, maksudnya mengeran berapa kali source code ini, maka semakin tinggi juga runtime dan main query-nya. Nah, selanjutnya ini ada. Nah, ini adalah source code selanjutnya. Ini menampilkan CPU times user 108 ms dan voltanya 3,17 sekian. Nah, yang selanjutnya ini ada print sum, akan menampilkan array, dan ini ada persentase. Ini adalah paling kecilnya itu adalah 0,64, dan yang paling besarnya itu adalah 0,738. Dan ini kita print juga.
Ini visualisasinya. Ini adalah tampilan. Ini ketika divisualisasikan ada 10%. Di 10% ini ada di bagian sekitar 0,35. Nah, yang di 25% ini ada di sekitar 0,7 710 mungkin. Nah, yang 50% ini ada di sekitar 0,760, dan ya 100% ini ada di bagian 0,770 juga. Nah, selanjutnya ini kita run, akan memunculkan ini juga seperti yang di atas. Nah, selanjutnya akan cerah juga. Ini adalah visualisasi. Ini adalah gambarnya, visualisasi hasil dari class identification. Nah, selanjutnya kita akan menguji data set yang Parkinson. Nah, ini ada data setnya. Ini data ketika menampilkan info. Ini adalah datanya. Nah, ini ketika kalian menggunakan model Bayesian classifier, kita memunculkan runtime 0,108. Cara yang sama seperti dataset class identification. Ketika di run juga seperti ini. Nah, ketika di print, sumnya adalah ini ada array yang paling rendah 0,83 dan yang paling tinggi adalah 0,81. Ini ketika di run juga. Nah, ini tampilan modelnya. Ini yang 10% ada di garis 0,83 dan yang 25% ada di sekitar 0,81an. Yang paling tinggi 100%-nya itu ada di antara 0,85. Nah, yang paling tinggi juga 75%-nya ada di sekitar 0,85. Nah, selanjutnya kita run. Ini adalah CPU times-nya sama wall time. Nah, selanjutnya ini adalah grafik akhirnya. Yang paling tinggi itu di 150, ada di 0,86, ya sekitar di 0,86. Nah, selanjutnya saya akan membahas Picaret. Nah, ini adalah source code menggunakan Picaret. Yang pertama itu kalian install dulu PIP, install Picaret melalui collab. Nah, ketika sudah di run akan muncul seperti ini. Di Picaret juga di sini sudah terdapat ada sedikit line juga sih di bagiannya. Ya, pokoknya di Picaret ini ada sedikit line-nya juga. Nah, terus yang kedua ini memasukkan dataset yang dari Parkinson. Ketika di run akan memunculkan data ini, dataset dari Parkinson. Nah, yang selanjutnya
karet data menggunakan my classification data dan targetnya ini age. Kenapa target age? Itu tergantung dari dataset. Dilihat dari dataset gelas identification-nya. Ini targetnya adalah age. Ini ketika loading terus, kalian klik enter, akan berhenti. Nah, selanjutnya meng-create data, meng-create model, meng-create data. Nah, akan muncul data yang sudah ke-create. Ini adalah datanya. Selanjutnya baggage data, example model, data method bagging. Menggunakan bagging classifier. Nah, ini adalah akhir data dan menggunakan picaret. Ini adalah matriksnya. Menggunakan bagging classifier confusion. Nah, yang paling tinggi itu ada di 41, di true class 36, dan predikat kelasnya ada di 85. Nah, selanjutnya kita menjelaskan picaret yang gelas. Sama caranya seperti yang di Parkinson, picaret yang Parkinson. Nah, di sini di awal itu menginstal picaret terlebih dahulu. Ketika sudah terinstall, kita mengeran. Ini adalah source code data dari dataset gelas. Ini ada get data, ini gelasnya. Nah, ini ada ketika run juga. Ini beda dengan picaret Parkinson. Ini targetnya adalah type. Yang di Parkinson itu adalah get datanya itu age. Nah, ini setelah dilakukan, kita klik enter. Ini adalah data dari gelas. Lalu kita run meng-create data dari data tersebut, data di atas. Ini adalah hasil runnya. Selanjutnya kita run juga ini. Dan di akhir ini adalah tampilan matriksnya, model dari dataset gelas. Ini yang paling tinggi itu ada di nomor 17, di true class nomor 1, predikat kelasnya itu ada di 9, dan predikat kelas di 7. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas UAS analisa data menggunakan metode bagging ensemble training. Jika ada salah kata atau salah dalam menerapkan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.